telah hadir, dan ini Romo gaul, Romo muda yang selalu, ya pokoknya santai lah pada dengan beliau. Meskipun baru kenal, saya juga sudah langsung akrab, selalu menikmati rokok tadi majunya. Ya, itu saja. Terima kasih Om Jeffrey yang memang Tom and Jerry saya ini, kembaran saya, lahirnya sama 2 tahun, ya kan? Ayah ibunya lain, tapi saudara, beda nasib. Jembar apa norma-norma keagamaan dari kami hanya bersahabat, bersaudara, tapi memang selalu berantem, selalu membuat kesepakatan itu dengan Om Jeffrey. Sehingga hari ini, malam ini saya mohon Om Jeffrey juga berbicara tentang pameran ini. Kemudian, tapi sebelumnya saya panggil dari meskipun dikenalkan tadi hanya begini, duduk ya kan, berdiri datang ke sini kita potret bersama pelukisnya Mas Bobo. Oke, saya mencoba membaca sebuah puisi. Semoga puisi ini menjadi penyemangat untuk kita semua. Satu saja dengan judul Ars Longa Vita Brevis. Ars Longa Vita Brevis. Kata orang, diam itu emas. Kata orang, bicara itu sakti. Kata orang, tertawa itu sehat. Atau kata orang, menangis itu sedih. Lalu apa katamu tentang orang mati? Apakah kau ini mati-matian? Ataukah kau ketakutan? Diam bukan berarti mati. Bicara bukan berarti mematikan. Tapi bergerak adalah memajukan. Dapatkah suaraku terangkat ke surga? Dapatkah suaraku terangkat ke surga? Manusia akan lenyap, tapi seni tetap abadi. Ars Longa Vita Brevis. Beberapa saat lalu, sekitar 2-3 minggu yang lalu, saya menjadi salah satu pembicara di Simposium Nasional Pancasila. Itu diadakan di Manado. Manado itu boleh dikatakan sebagai wilayah yang memang bukan menjadi binaan saya, tetapi banyak komunitas seniman termasuk Ken, termasuk Melki dan beberapa senior di sana yang selalu rajin berkomunikasi dengan saya. Dalam simposium yang diadakan di Manado, kebetulan saya bicara dari sisi budaya. Itu saya mendeklarasikan tentang bagaimana kebudayaan itu menjadi panglima. Karena ternyata banyak yang tidak paham antara seni itu dan budaya itu apa. Bahkan beberapa calon legislatif yang rajin ke studio saya minta masukan-masukan. Ketika saya tanya, tahu nggak tentang kebudayaan itu apa? Dan tahu nggak tentang seni itu apa? Nggak bisa jawab. Kita sebagai pelaku seni, saya pikir sudah tahu itu, sudah yakin bahwa kalau kita bicara kebudayaan, kita bicara martabat. Sementara yang membentuk sehingga martabat itu ada apa? Itu seni. Seni itu adalah komponen yang membentuk martabat itu menjadi ada.
Saya bercontoh bahwa wayang dinyatakan sebagai akar budaya Indonesia, bahkan bukan Jawa lagi. Wayang itu adalah seni. Jadi kalau wayang itu kehilangan nilai seninya, dia akan kehilangan martabat. Nah, apa yang saya mau katakan sebenarnya begini. Pameran di sini, sekalipun ruang ini sangat kecil dan sempit, tetapi Darmin memberikan satu kontribusi terhadap pembentukan nilai budaya, artinya martabat yang ada. Kita bayangkan berapa banyak galeri di Jakarta. Tetapi saya menilai, saya sudah berkali-kali, bahkan kalau berpameran sudah ratusan kali, yang saya lihat di Jakarta, bahkan di beberapa kota besar, jarang sekali punya kontribusi yang ketat dan besar terhadap pembangunan ekosistem seni rupa. Kalau seni rupa itu tidak dibangun ekosistemnya, kita jangan bicara budaya, jangan bicara kita sebagai seniman, bahkan budayawan. Nah, saya nilai bahwa Darmin memberikan kontribusi di dalam membangun ekosistem, karena banyak galeri yang dibuka di kota-kota besar, tapi orientasinya hanya komersil. Tidak ada diskursus yang dibangun, tidak ada literasi yang dibangun. Maka saya memuji bahwa sebuah ruang kecil ini mampu bersuara besar. Jadi bukan dinilai dari sebuah ruangan kecil, tetapi dinilai dari gaung atau sustain yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang diadakan di sini. Pertama, saya merasa terhormat, merasa paling muda di antara sesepuh, sehingga ini menjadi tempat yang membuat saya minder sebenarnya dari kualitas seni. Tentu saya sangat jauh. Dan saya bukan seorang seniman, tetapi saya menjadi sedikit di atasnya para seniman. Seni saya adalah mengumpulkan para seniman. Karena seringkali kita berbicara tentang agama, tentang iman, tentang apapun itu, justru seringkali menghakimi orang, mendakwa orang untuk secepat-cepatnya menerima hukuman, menerima pengadilan. Lalu saya berpikir bahwa seringkali karya seni yang sebenarnya harus hidup dari iman justru tersisihkan, terpinggirkan, lalu kemudian diabaikan. Maka salah satu bentuk perhatian, keberanian saya untuk hadir dalam mendekati para seniman adalah supaya seni itu menjadi jalur istimewa, jalur dialog, jalur untuk menumbuhkan iman kepada Allah. Lalu seni itu juga menjadi suatu gerak manusia yang transenden, itu dibawa kepada sesuatu yang iman, sehingga kita memahami Allah itu tidak selalu dari jauh, tetapi dari dekat. Nah, apa yang dekat dengan manusia adalah seni. Nah, seni itu adalah guratan-guratan hati orang yang memancarkan suatu keindahan. Seringkali orang terjebak mencari kebenaran, berbicara soal kebenaran, tetapi mereka lupa di sisi lain orang butuh keindahan. Orang seringkali bicara soal kebaikan, sehingga amat gampang sekali mengatakan orang lain itu buruk, sehingga orang tidak punya kesempatan untuk berbaik kembali. Nah, satu-satunya cara yang menolong adalah keindahan. Ketika orang berbicara tentang keindahan, dia akan diam, terjebak pada keheningan, dan kemudian merefleksikan hidup, lalu kemudian dia akan tahu bahwa Tuhan itu jauh lebih baik daripada sekedar kita bicara kebaikan dan kebenaran. Tuhan itu akan mendesak hati kita
untuk melakukan sebuah pertobatan. Maka yang namanya keindahan tidak akan pernah bisa diukur dari sebuah nilai. Tidak bisa juga diukur dari sebuah komersil. Tetapi keindahan itu akan selalu melampaui batas. Bahkan ketika kita bicara keindahan, maka semua orang akan terjebak pada kekaguman akan Sang Pencipta. Nah, kekaguman itulah yang mesti dihidupi oleh kita para seniman, bahwa kita itu tanpa sadar sebenarnya sedang menggerakkan hati orang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Magnificat anima mea Dominum, jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, ini tidak melulu begitu saja diciptakan oleh manusia, tetapi memang karena peristiwa penampakan dan dialami oleh Santo Fransiskus. Kemudian kenapa tema yang dipilih adalah yang terpilih? Ini membuat pertanyaan saya tidak habis berpikir untuk menemukan apa sih tema ini kenapa dimunculkan. Kita melalui tema ini mau menghargai setiap pribadi manusia. Setiap pribadi manusia, terutama seniman, itu adalah orang-orang penting. Jadi saya menganggapnya adalah orang-orang penting bagi dunia yang terpuruk, bagi dunia yang sudah mengalami degradasi penghakiman. Jadi para seniman ini adalah orang penting yang ingin mengembalikan, seperti kata Pak Jeffrey tadi, mengembalikan martabat manusia. Martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang tentunya ada nilai yang mau dicapai, yaitu supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi sebagai saudara, sebagai sesama ciptaan Tuhan, sehingga kita berangkat bersama, maju bersama menuju tanah air surgawi. Tanah air kita bukan ada di dalam kehidupan dunia, tetapi kita sedang berangkat menuju ke tanah yang sudah dijanjikan. Nah, maka kita adalah orang-orang terpilih itu. Dalam keadaan kita terpilih, maka kita berbuat sesuatu yang bermanfaat. Maka tema di Bogor waktu itu saya memilih Via Pulchritudinis karena keindahan itu seringkali diabaikan oleh banyak orang. Mungkin itu hanya digeluti oleh para seniman. Maka ketika uji coba di Bogor, ternyata antusiasme terhadap keindahan itu rendah sekali. Maka tugasnya para seniman adalah terus-menerus menampilkan keindahan-keindahan itu, agar setiap orang itu mulai sadar bahwa keindahan itu membawa hati kepada Tuhan juga. Bukan hanya bonum atau verum, kebaikan atau kebenaran, tetapi keindahan itu melengkapi hal ini. Bahkan ketiga hal ini akan saling berkaitan. Nah, salah satu yang ditinggalkan adalah tentang keindahan itu. Maka keindahan ini akan berbicara menembus relung-relung hati manusia. Bahkan melalui keindahan ini orang tidak akan protes. Ketika Anda menaruh atau meletakkan suatu karya seni di mall, nggak ada orang yang protes. Tetapi kalau kita meletakkan katakanlah ornamen Natal, mungkin orang akan protes, bahkan di dalam hatinya ada kebencian. Kalau kita meletakkan katakanlah beduk di suatu tempat, mungkin Anda akan protes. Tetapi ketika seni ini diletakkan dimanapun, siapa sih yang protes? Bahkan mereka akan berhenti sejenak untuk berefleksi, ternyata indah. Darmin Coffee, dengan membutuhkan tanda tangan ini, saya membuka pameran yang terpilih secara resmi. Akan dibuka. Nah, Jet, ini aja. Dia buka Romo bukan Gogol.
Kan diberikan nanti. Oh iya, bukan Roma. Wih. Luar biasa. Saudara kita Bogor Purwoko. Artinya apa, Pak? Kota. Kota. Ada Amsal itu, Romo Sewu. Oh iya. Itu orang sabar itu melebihi pahlawan. Dan orang yang bisa mengendalikan diri itu adalah orang yang melebihi orang yang menguasai kota. Terima kasih. Lihat sini